warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi yang telah memberikan rahmat, karunia, kesehatan dan kebahagiaan kepada kita setiap kita bisa hadir dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Fatimah yang berbahagia, di masjid-masjid tak ketinggalan di Masjid Darussalam ini kita sedang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan imam dalam tiap-tiap sholatnya. Di antara ayat yang barangkali bisa menjadi nafs di jiwa kita adalah surat Al-Fajr ayat 27 hingga 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Menarik bahwa dalam ayat ini dipanggil orang-orang yang punya jiwa atau nafs mutmainnah, orang-orang yang mempunyai ketenangan jiwa, memiliki ketentraman jiwa, dan mereka itu diminta oleh Allah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, diminta untuk kembali kepada Tuhanmu katanya dengan penuh keriduan, radiyah mardiyah, ridho dan mardiyah, meridokan, atau kalau kita baca langsung wasol radiyatan mardiyah. Lalu Allah juga memerintahkan kepada kita untuk masuklah kepada golongan-golongan hamba-hambaku, orang-orang yang menyembahku, fadkhuli, fa dan udkhuli digabung menjadi fadkhuli fi ibadi, kelompok orang-orang yang ibad, menyembah hamba-hamba yang rajin taat menyembah Rabbnya. Dan setelah diminta untuk menjadi golongan orang-orang yang menyembah Allah juga menyebutkan wadkhuli, maka dan masuklah kemana dijanjikan di situ jannah, tapi ada kata, ada huruf ya di situ menunjukkan pronomina posesif, kepunyaan. Jannati artinya bahwa itu adalah jannahku. Wadkhuli jannati, maka masuklah juga Anda semua kepada jannah. Hadirin yang berbahagia, kali kita menuju pada, kalau begitu ini adalah ayat yang menyeru kepada orang-orang yang berjiwa tenang dan tentram dan kedamaian. Siapakah orang-orang yang punya jiwa mutmainnah? Orang yang tenang, tentram, punya sifat, punya nafs, jiwa mutmainnah adalah orang yang memiliki keseimbangan antara pikiran dan hati, antara akal, pikiran dan hati. Sanubari, dia sudah bisa mengendalikan pikirannya dan dia juga sudah bisa mengendalikan jiwanya. Pikiran akan membantu hati, pikiran membantu hati, sebaliknya juga demikian, hati akan berkawan terhadap pikiran. Orang-orang yang jiwanya tenang, tentram adalah orang-orang yang sudah tidak lagi berharap tentang permusuhan. Yang tadinya culas sudah berubah menjadi ikhlas, yang biasa khianat sudah berubah menjadi tobat, yang tadinya suka tidak menyukai orang tetapi berubah menjadi mencintai orang karena memahami bahwa dengan seperti itulah, dengan tidak membenci orang, dengan tidak memantik permusuhan, maka hati ini akan menjadi tenang dan hati ini akan menjadi tenang. Jadi kedamaian mulai dari diri kita sendiri, dari akal, pikiran dan hati sanubari sendiri.
hati yang akan mengunci, hati yang akan memutuskan sesuatu yang harus dilakukan. Sungguh pun cara untuk sampai kepada solusi itu dibantu oleh akal pikiran yang sifatnya ada dalam belahan otak kita. Dan harus ada keseimbangan antara pikiran dan juga hati, karena keduanya saling mempengaruhi. Bahwa hati juga tentu itu suatu saat akan menjadi penat, akan menjadi lelah, letih. Maka hati, kata Nabi Muhammad SAW, berikanlah kesempatan kepada hati itu untuk berhibur. Jadi kita ada kewajiban juga menyeimbangkan untuk senantiasa menghibur hati sesaat demi sesaat. Dikatakan dalam hadis itu bahwa rawihu qulubakum sa'atan fa'asatan fa inna quluba idza qalat amiyat. Jadi rawihu qulubakum, quluba bukan qulubu berarti mengacu kepada kita sebagai objek. Hatimu semua hiburlah. Rawihu hiburlah qulubakum sa'atan fa'asatan, sesaat demi saat. Sesaat demi sesaat. Ditambahkan di sini bahwa sesungguhnya hati gitu ya, faina qulub. Hati itu katanya kalau sudah mulai penat, idza qalat, maka dia itu menjadi amiyat, menjadi buta. Artinya bahwa hati dan sanubari itu sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, kebudayaan orang sekeliling kita, dan dia bisa menjadi lupa tentang segala sesuatu yang seharusnya dia wujudkan. Karena itu harus ada keseimbangan. Di samping tadi sudah ada metakognitif. Metakognitif artinya bahwa kita sudah bisa mengendalikan pikiran kita. Orang yang mampu berpikir metakognitif di atas kognitif adalah orang yang bisa mengendalikan apa yang dia pikirkan. Pada saat kita berpikir, apakah yang tadi saya kerjakan sudah benar? Apakah pola pikir yang saya miliki ini sudah tepat? Pada saat itu kita sedang memiliki atau sedang menggunakan metakognitif kita. Karena itu adalah berpikir tentang berpikir, memikirkan apa yang kita pikirkan, itulah metakognitif. Dan ini sangat bagus untuk adanya keseimbangan dengan hati dan sanubari. Hati juga harus dihibur, sehingga ada suatu kisah yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar, putranya Umar bin Khattab, dilaporkan oleh salah seorang sahabat kepada Nabi bahwa Ibnu Umar ini rajin sekali sholat malam, puasa tidak pernah berhenti. Tapi Rasulullah justru menegur, katanya jasadmu, ragamu, jasmanimu juga butuh istirahatlah. Puasa tapi segera berbuka, dan kalau kamu sholat malam juga cukupkan istirahatmu, cukupkan tidurmu, supaya kamu bisa segar untuk waktu yang berikutnya. Sehingga keseimbangan antara hati, pikiran, dan juga raga atau jasmani. Keseimbangan itu akan berbuah yang lebih baik, karena raga yang baik akan bisa menentukan cara berpikir yang baik, dan juga hati yang lebih baik. Demikian pula sebaliknya, kalau kita sakit, hati kita sakit, yang tentu kesembuhannya butuh waktu yang lama, mirip dengan sakit jasmani. Tetapi hati yang sakit itu juga akan membuat jasad kita menjadi sakit, saling keterkaitan. Demikianlah hadirin sekalian, dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.